Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik bagi umat manusia. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan kultum tentang sebuah pilar akhlak yang sangat agung yang menentukan kehormatan seorang muslim, yaitu menepati janji. Janji dalam bahasa Arab disebut ahad. Ia bukan sekadar ucapan ringan di mulut, tetapi ia adalah sebuah ikatan moral dan spiritual yang melibatkan tanggung jawab besar. Ketika seseorang berjanji, sesungguhnya ia sedang membangun sebuah kontrak kepercayaan. Mengingkari janji berarti merobek-robek kontrak tersebut dan meruntuhkan kepercayaan yang telah dibangun. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an memerintahkan hambanya untuk menepati janji. Salah satu yang paling tegas adalah dalam surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi wa'aufu bil ahad innal ahda kana mas'ulah, yang artinya dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini menyampaikan dua pesan utama. Pertama, perintah untuk menepati janji. Kedua, peringatan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Ini berlaku untuk semua janji. Janji kepada Allah, janji kepada sesama manusia, bahkan janji kepada diri sendiri. Dalam ayat lain, Allah memuji hambanya yang memiliki sifat ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah menyifati orang yang bertakwa. Di antara lain adalah walfuna bi ahdihim iza ahadu, yang artinya dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Ini menunjukkan bahwa menepati janji adalah ciri dari ketakwaan. Tidak sempurna takwa seseorang jika ia sering mengingkari janji. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda-sabda beliau memberikan peringatan yang sangat keras tentang bahaya mengingkari janji. Beliau menggandengkan sifat ini dengan salah satu sifat kemunafikan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un man kana fihi kana munafikan khalisan wa man kanat fihi kaslatun minhun kanat fi kaslatun min nifaqi hatta yada'aha iza utumina kana wa iza hadasa kazaba wa iza ahada kadara wa iza kasama fajara. Ada 4 perkara yang jika seseorang memiliki keempatnya, maka ia adalah munafik pula. Dan jika memiliki satu sifat saja, maka ia memiliki satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya. 1. Jika diberi amanah, ia khianat. 2. Jika berbicara, ia dusta. 3. Jika ia berjanji, ia ingkar. Dan 4. Jika bertengkar, ia melebihi batas. Lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? 1. Hati-hati dalam berjanji. Jangan mudah mengucapkan saya janji. 2. Prioritaskan janji Anda. Jika sudah terlanjur berjanji, jadikannya sebagai prioritas. Jangan sampai janji kita kalah oleh hal-hal yang kurang penting atau hanya karena malas. 3. Komunikasikan jika berhalangan. Jika karena ujar syahri, saya benar-benar membuat kita tidak bisa. Mulai dari janji kecil, lihatlah integritas ini pada hal terkecil. Janji tepat waktu pada keluarga, janji menyelesaikan tugas, janji membayar hutang yang paling kecil sekalipun. Hadirinlah rahimakumullah, mari kita renungkan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin yang artinya yang terpercaya. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi, bahkan musuh-musuhnya pun percaya menitipkan harta mereka kepada beliau. Inilah kredibilitas yang dibangun dengan konsistensi, menepati janji dan amanah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah kami untuk menepati janji. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat munafik. Ya Allah, jadikanlah iman kami dan pisahilah ia dalam hati kami. Menjadikanlah kami benci kepada kekufuran, kenafisan, dan kemaksiatan. Menjadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, demikianlah tadi secuil ilmu yang bisa kita ambil bersama. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, jadi menjadi amal jariah bagi penyampainya dan menjadi bekal kita untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahum ila aqwamit thariq, dan Allah lah yang memberi taufik kepada jalan yang paling lurus. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya memohon maaf jika dalam penyampaian ada kata yang kurang berkenan atau khilaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.